Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang berjudul Implementasi Kartu Tani melalui program pemerintah sebagai alat bantu dalam permodalan anggota kelompok tani serbaguna di Desa Joho, Kecamatan Kalitawe, Kabupaten Tulungagung. Praktik pengalaman lapangan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, pelaksanaan PPL Gelombang 3 tahun 2020 dilaksanakan secara mandiri di lembaga perekonomian, baik bank maupun non-bank di desa masing-masing, yang berlangsung selama 1 bulan pada tanggal 5 Oktober sampai 6 November 2020 dengan sistem observasi dan wawancara, sehingga saya memilih organisasi kelompok tani serbaguna yang beralamat di Dusun Ngambang Joho, Desa Joho, Kecamatan Kalitawir, Kabupaten Tulungagung. Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penanggulangan kemiskinan, dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat juga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan berperan serta dalam pembangunan pertanian dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing perekonomian nasional, dan perlindungan sumber daya pertanian. Dengan itu, pemerintah membentuk lembaga pertanian yaitu kelompok tani untuk mendukung pertanian. Desa Joho merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalitawir, Kabupaten Tulungagung. Sebagian besar penduduk Desa Joho bermata pencaharian sebagai petani. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Di Desa Joho terdapat 5 kelompok tani yang terdiri dari Kelompok Tani Serbaguna, Wono Asri, Tani Jaya, Ampel Maju Bersama, dan Sido Rukun. Khususnya untuk masyarakat petani Dusun Ngambang Joho sendiri bergabung di dalam lembaga Kelompok Tani Serbaguna yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa. Kelompok tani tersebut berfungsi sebagai wadah penyaluran pupuk serta penyedia sarana prasarana pertanian yang berupaya untuk meningkatkan sektor pertanian desa melalui swadaya masyarakat. Dari itu, saya tertarik memfokuskan pembahasan mengenai implementasi kartu tani melalui program pemerintah sebagai alat bantu dalam permodalan anggota kelompok tani serbaguna di Desa Joho, Kecamatan Kalitawir, Kabupaten Tulungagung. Sejarah Desa Joho menurut para sesepuh dan tokoh masyarakat, yaitu dulunya terdapat pohon Joho yang besar dan tumbuh di tempat yang dianggap suci pada masa itu, maka para tokoh masyarakat sepakat memberikan nama desa sebagai Desa Joho. Seiring berkembangnya Desa Joho, pemerintah desa membentuk sebuah kelompok untuk mengatasi masalah bersama dalam usaha tani dari segi modal maupun penyediaan pupuk dan bahan lainnya untuk petani. Kelompok Tani Serbaguna sendiri dibentuk sejak tahun 2018 yang pada awalnya dibentuk karena pengajuan peminjaman modal kepada pihak ketiga, di mana modal tersebut bisa dipinjam melalui sebuah kelompok. Modal tersebut tidak lain adalah dana kredit usaha rakyat yang bertujuan untuk menciptakan agripreneur yang handal di pedesaan. Untuk struktur organisasi kelompok tani serbaguna, yaitu Ketua Bapak Setio Budi, Sekretaris Suci Habibatur Rohmah, Bendahara Bapak Hermansyah. Permasalahan yang ditemukan dan dihadapi selama kegiatan praktik pengalaman lapangan berlangsung di kelompok tani serbaguna. Yang pertama, kurangnya modal yang dimiliki anggota kelompok tani dalam mengelola lahannya masing-masing.
Sedangkan modal yang dibutuhkan ketika akan melakukan pengelolaan lahan pertanian, setiap individu membutuhkan modal yang cukup besar. Kedua, penyaluran kartu tani melalui program pemerintah yang belum dibagikan secara merata, yang menyebabkan petani tidak bisa mengambil pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah. Dan untuk penyediaan pupuk di kelompok tani serbaguna, jumlahnya terbatas. Meskipun dari pemerintah sudah menentukan jumlah pupuk yang disalurkan sesuai dengan luas lahan pertanian yang ada, apabila pupuk tersebut disalurkan sesuai dengan lahan yang dimiliki perorangan, akan menyebabkan tidak meratanya penyaluran pupuk tersebut. Permasalahan yang terkait dengan permodalan yang dialami oleh petani masyarakat setempat harus terus ditindaklanjuti dengan cara kerjasama dengan kelompok tani untuk mengembangkan pertanian, dan untuk penyaluran pupuk tetap dengan sistem dibagi rata tanpa melihat luas lahan yang dimiliki perorangan, agar pupuk tersebut tersalur dengan rata yang tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat. Pertanian diartikan sebagai kegiatan manusia termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sebagian besar penduduk di Indonesia adalah petani, sehingga pengembangan sektor pertanian di Indonesia menjadi sangat penting. Di Dusun Ngambanjoho sendiri memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan hasil pertanian diantaranya yaitu jagung, padi, kacang, ketela, dan masih banyak lagi. Dengan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani, maka pertanian di Dusun Ngambanjoho ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. Kelompok tani merupakan sebuah pelaku utama pembangunan di pedesaan dengan arah pembangunan berpihak pada rakyat. Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah pendekatan kelompok untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani sebagai subjek pembangunan pertanian. Kelompok tani serbaguna di Dusun Ngambanjoho ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat gotong royong. Yang kedua, wadah untuk belajar dan saling bertukar pengalaman tentang ilmu pertanian. Yang ketiga, mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Yang keempat, memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Yang kelima, memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar. Dan yang terakhir, sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya. Kegiatan dalam kelompok tani serbaguna yang pertama, menyediakan fasilitas usaha tani bagi anggota kelompok tani serbaguna. Yang kedua, mengusahakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan anggota kelompok tani serbaguna. Yang ketiga, menggali dan mengembangkan ilmu usaha tani dalam pertemuan kelompok tani. Yang keempat, pengembangan usaha pertanian. Yang kelima, mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok. Di dalam kelompok tani serbaguna ini terdapat kebijakan dalam pembelian pupuk dan benih, penyewaan barang atau peminjaman modal. Antara lain, yang pertama, baik anggota maupun warga luar apabila melakukan peminjaman alat pertanian tetap membayar sewa yang telah ditentukan. Yang kedua, pembelian pupuk bisa dikredit sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Yang ketiga, pinjaman dana kredit usaha rakyat dilakukan dengan pihak peminjam membawa fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan serta melakukan tanda tangan pinjaman dana kur. Yang keempat, pengembalian pinjaman dilakukan 6 bulan setelah peminjaman dilakukan dan dibayar beserta bunga sebesar 6% per 1 juta. Pemberian subsidi dengan skema kartu tani menjadi upaya pemerintah untuk verifikasi data petani yang berhak mendapatkan kredit usaha rakyat.
Dalam hal ini, pemerintah menugaskan 3 bank himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Di samping itu, dengan adanya kartu tani tersebut juga memudahkan perbankan untuk verifikasi penerima kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani, agar kemudian dapat mendukung peningkatan produksi pertanian. Modal merupakan sumber daya ekonomi, dalam hal ini berbentuk uang pemilik atau perusahaan atau pemerintah yang dimiliki untuk membiayai semua kebutuhan atau kegiatan operasi. Dalam segi pertanian, modal adalah salah satu kendala yang dihadapi para petani untuk mengembangkan usahanya. Berbicara mengenai masalah permodalan dalam pertanian tidak bisa lepas dari masalah kredit. Karena kredit tidak lain adalah modal pertanian yang diperoleh dari pinjaman. Dalam hal permodalan, kelompok tani serbaguna di sini bekerja sama dengan Bank BNI untuk mendapatkan dana kredit usaha rakyat atau KUR. Pada awal perjanjian dengan pihak BNI, kelompok tani serbaguna menggunakan sistem pencairan dana dengan menggunakan buku tabungan serta ATM. Ketika setelah melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak BNI, maka dana akan cair seminggu setelah tanda tangan kontrak tersebut. Tetapi dengan sistem tersebut terdapat kelemahan, yaitu dalam pengambilan 1 kali 24 jam hanya bisa mengambil dana sebesar 6 juta. Sedangkan ketika petani meminjam sebesar 6 juta, maka bisa diambil dalam 6 hari. Hal itu sangat tidak efektif bagi masyarakat petani yang ada di dusun Ngamban Joho. Untuk pengajuan perjanjian yang kedua, BNI dan kelompok tani serbaguna sepakat untuk menggunakan sistem cash, yang artinya apabila dana tersebut cair, pihak BNI menyerahkan uang keseluruhan kepada anggota kelompok tani serbaguna. Pada awal mula pencairan dana ini terpacu pada data RDKK yang sudah diserahkan kepada pihak BNI, dan di dalam RDKK tersebut berisi tentang jumlah anggota kelompok tani dan luas lahan yang dimiliki. Jadi, pencairan dana atau dana yang bisa dipinjam tersebut sesuai luas lahan yang dimiliki, dan untuk pengembalian dana itu sendiri dilakukan 6 bulan terhitung mulai peminjaman dilakukan, dan disertakan bunganya sebesar 6%. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari hasil praktik pengalaman lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.